Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Di aula, bau darah kental dan tersedak, dan tanah penuh dengan mayat dan harta karun yang rusak. Huo Xiu dan Fu Yunzong menjadi murung. Terutama ketika dia melihat Hua Xingchen diinjak oleh kaki Sui, wajah tua Huo Xiu menjadi sangat buruk. Apa ini? Kak, jangan sabar. Fu Yunzong menyipitkan matanya dan menatap Sui. Aku juga memintamu untuk melepaskannya dulu, aku bisa memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Sui mengabaikannya. Dia menatap Hua Xingchen di bawah kakinya dan berkata, apakah kamu pikir kamu telah diselamatkan? Hua Xingchen merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, dan berkata, jika kamu berhenti di sini, semuanya mudah untuk dikatakan. Sui berkata, saya selalu mengikuti kata-kata saya. Karena saya mengatakan Anda harus mati, maka Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Hua Xingchen berseru, apakah kamu tidak takut? Sui berkata, bagaimana menurutmu? Huo Xiu dan Fu Yunzong keduanya tampak jelek. Dua karakter abadi diabaikan. Tapi sebelum mereka sempat bereaksi, sesosok tubuh bergegas masuk ke aula. Ini adalah pria tua kurus dengan pakaian linen dengan janggut coret-coret. Ketika dia muncul, baik Huo Xiu dan Fu Yunzong tercengang dan bertanya dengan bingung, Saudara Dao, mengapa kamu ada di sini? Pria tua kurus berbaju linen mengabaikannya. Setelah dia memasuki aula, matanya tertuju pada Sui, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan, rekan Taois, itu benar-benar kamu. Penonton gempar. Huo Xiu dan Fu Yunzong sama-sama terkejut dan menyadari ada yang tidak beres. Itu kamu. Sui juga terkejut. Dia pernah melihat lelaki tua kurus berpakaian karung ini di depan Tai Huang Jiubei di Pasar Naga Hitam. Tapi tidak akrab, bahkan tidak berbicara. Pria tua kurus berbaju linen berkata dengan gembira, untungnya, pria tua itu datang tepat waktu. Sui mengangkat alisnya dan berkata, mungkinkah kamu, seperti mereka, ada di sini untuk menghentikanku membunuh orang? Pria tua kurus berbaju linen buru-buru menggelengkan kepalanya, rekan Taois salah paham, karena masalah ini ditangkap oleh lelaki tua itu, dia tidak bisa diam saja. Berbicara, dia memandang Huo Xiu dan Fu Yunzong, kalian berdua, beri wajah orang tua itu, jangan ikut campur dengan masalah ini, bagaimana? Semua orang tercengang. Kepala Fu Yunzong tidak cukup, dia berkata, Saudara Dao, Anda tidak tahu apa yang terjadi di sini, Anda perlu membantu. Menghadapi Fu Yunzong, Pangeran Abadi Wan Xiong Xianzong, lelaki tua kurus berbaju linen tampak sangat kuat. Bahkan, apapun yang terjadi, saya ingin membantu Sui maju. Adegan ini juga membuat semua orang menyadari bahwa asal-usul Sui tidak sederhana. Tidak akan. Wajah Huo Xiu pucat, dan dia berkata dengan dingin, anak ini ada di sini, tetapi saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah dibantai, dan saya telah mengirim keturunannya untuk menginjak-injak kakinya. Bagaimana masalah ini bisa dilupakan? Berbicara, matanya seperti listrik, menatap lelaki tua kurus berbaju linen, Saudara Dao, saya akan memberi Anda wajah, tetapi saya harus meminta penjelasan. Baik dan tegas. Pria tua kurus berbaju linen mencibir, Huo Xiu, aku menyelamatkanmu, aku dapat menjamin bahwa jika kamu terobsesi, kamu tidak akan dapat diprediksi. Huo Xiu tidak bisa menahan tawa, Kakak Dao, jika kamu sendirian, kamu tidak bisa menghentikanku sama sekali. Bagaimana dengan saya? Suara dingin terdengar. Tawa Huo Xiu berhenti tiba-tiba, wajahnya membeku, seolah dia tidak percaya, Kakak Feng, apa kabar? Tapi pria berjubah Konfusianisme sama sekali mengabaikannya, menoleh untuk melihat Sui, tersenyum dan menangkupkan tangannya, rekan Taois, mari bertemu lagi. Sui mengangkat alisnya sedikit dan berkata, kebetulan sekali. Pria berjubah Konfusianisme ini juga muncul di depan monumen 9 Tai Huang. Hahaha, ini yang namanya takdir. Pria berjubah Konfusianisme tertawa terbahak-bahak. Semua orang tercengang dan pikiran mereka kacau, dan mereka semua terkejut dengan pemandangan ini. Raja abadi lainnya ada di sini, dan dia juga di sini untuk membantu Sui. Kelopak mata Fu Yunzong melonjak, dia sepenuhnya menyadari bahwa itu tidak baik.
Dan wajah lama Huo Xiu sangat suram sehingga sulit untuk melihat yang ekstrim. Dia hendak mengatakan sesuatu. Suara berisik terdengar dari luar aula. Laoer Mo dan Laoer Fei Yun memimpin. Kamu harus menghitung aku. Dan aku. Bagaimana saya bisa tanpa saya? Diiringi suara, satu demi satu Raja Abadi mendekat, dan setelah masing-masing tiba, mereka semua menyambut Sui dengan gembira. Di antara mereka, Mo Chanqiu, tetua tertinggi Tianfu Xianzong. Pada akhirnya, bersama dengan lelaki tua kurus berbaju linen dan lelaki berjubah Konfusianisme yang datang lebih awal, ada sebanyak 9 Raja Abadi. Adegan itu membuat semua orang tercengang, kesadaran mereka dalam keadaan kesurupan, dan mereka hampir curiga bahwa mereka sedang bermimpi. Sue Hongfeng juga gemetar di hatinya. Hua Xingchen, yang diinjak oleh kaki Sui, juga tercengang. Kesembilan makhluk abadi mengambil inisiatif untuk membela orang itu. Siapa dia? Bagaimana kamu bisa memiliki wajah sebesar itu? Kebingungan membanjiri hati Hua Xingchen satu persatu, dan itu juga membuatnya menjadi abu, dan dia sepenuhnya menyadari bahwa dia ditanam hari ini. Fu tua, apakah kamu ingin terlibat dalam urusan hari ini? Pria tua kurus berbaju linen itu bertanya. Fu Yunzong menghela nafas dengan senyum masam, semuanya, mari perlakukan aku sebagai pejalan kaki. Bagaimana ini mengganggu? Tapi saat ini, mereka semua berada di pihak Sui, Fu Yunzongyan mungkin tidak tahu harus berbuat apa. Huo Xiu, bagaimana denganmu? Pria tua kurus berbaju linen itu memandang Huo Xiu. Sebelumnya, dia telah membuat pernyataan kuat bahwa dia menginginkan Huo Xiu yang adil. Pada saat ini, dia jelas dalam kekacauan, dan ekspresinya tidak pasti. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, lupakan saja, selama pemuda itu mengizinkanku mengirim keturunannya, urusan hari ini akan berakhir di sini. Semua orang dapat melihat bahwa Huo Xiu sangat enggan. Tapi situasinya lebih kuat daripada orang, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Semua orang memandang Sui. Tapi melihat Sui tersenyum, dia berkata, biarkan dia pergi. Tidak, dia harus mati. Ledakan. Suara itu masih bergema di aula, dan jari-jari kaki Sui mengerahkan tenaga. Tubuh Hua Xingchen tiba-tiba meledak seperti pasta kertas, berubah menjadi abu terbang dan berserakan di mana-mana. Semua orang tercengang. Sebelumnya, Sui tidak membunuh Hua Xingchen, dan banyak orang berpikir bahwa mungkin ada ruang untuk bermanuver dalam urusan hari ini. Namun, di depan semua yang abadi, Sui langsung menginjak Hua Xingchen. Adegan kematian mendadak ini membuat orang tercengang dan terpana. Fu Yunzong juga tercengang, matanya menyipit menjadi satu garis. Tetapi pada akhirnya, Fu Yunzong tidak berani mengatakan apa-apa, dia tahu betul bahwa pemuda itu jelas bukan seseorang yang bisa dia provokasi. Kamu. Mata Huo Xiu terbelah, dan dia benar-benar marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Sui akan membunuh Hua Xingchen meskipun dia sudah memilih untuk mundur. Ini jelas tidak menganggapnya serius. Aku bahkan tidak melihat sekte setan darah di mataku. Jika Anda pikir saya menindas orang lain, Anda bisa melakukannya. Saya jamin tidak ada orang lain yang akan ikut campur. Sui membersihkan pakaiannya dan berjalan ke sisi ini dengan santai. Mendengar ini, ada keributan di lapangan, dan semua orang memandangnya. Kening Huo Xiu dipenuhi urat biru, matanya merah, dia menatap Sui yang mendekat, niat membunuhnya tidak bisa disembunyikan. Tanpa diduga, dia akhirnya menahan diri. Saya melihat metode Anda hari ini, dan Huo juga sangat terkesan. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan meminta saran rekan Tao. Huo Xiu menarik napas dalam-dalam, menahan amarah dan niat membunuhnya, meletakkan kata-kata ini, dan pergi. Tapi saat dia masih di depan aula utama, dia dihadang oleh Mo Chanqiu. Mata Mo Chanqiu dalam, saya harap Anda benar-benar memilih untuk menyerah, jika tidak, itu hanya akan membawa bencana bagi sekte iblis darah Anda. Huo Xiu Luo terdiam dan mengangguk. Alasan mengapa dia bersabar, bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti kata-kata Mo Chanqiu. Seorang pemuda dapat membuat 9 orang tua abadi dari kekuatan yang berbeda memilih untuk menjadi musuh dengan dirinya sendiri.
Bagaimana ini bisa menjadi generasi biasa? Bahkan jika Huo Xiu marah, dia tahu bahwa bahkan jika dia kembali ke sekte untuk meminta bantuan, sekte itu mungkin harus mempertimbangkan apakah dia dapat menanggung konsekuensinya. Huo Xiu melirik makhluk abadi lainnya yang hadir dan berkata, sebelum pergi, saya juga ingin mengingatkan Anda bahwa Hua Xingchen, yang baru saja dibunuh oleh pemuda itu, berasal dari suku kuno Jiujue. Gunung. Keturunan langsung Fahrenheit. Kakeknya adalah Raja Abadi Hua Qingdu. Setelah mengatakan itu, Huo Xiu berbalik. Fahrenheit. Hati semua makhluk abadi sangat menakjubkan. Ini adalah kekuatan tingkat Raja Peri, kelas 1 di dunia abadi saat ini. Dan Hua Qingdu itu adalah kerajaan Raja Peri yang terkenal di dunia. 9 gunung absolut Fahrenheit. Sui berbisik, seolah memikirkan sesuatu, dan berkata, apakah itu kekuatan yang dulu melekat pada darah sekte Taiking? Mo Chan Qiu mengangguk dan berkata, tepat. Sui tertawa dan berkata, jadi, aku benar-benar membunuh orang yang tepat hari ini, tapi sayangnya keturunan Fahrenheit ini terlalu lemah untuk disebutkan. Semuanya. Mo Chan Qiu berkata sambil tersenyum, rekan Taois, mengapa kita tidak minum bersama? Monster tua lainnya juga menatap Sui, dengan harapan yang samar. Ketika mereka melihat metode Sui menembus 9 prasasti kehancuran besar, mereka tercengang. Memikirkannya sampai hari ini, saya masih mengaguminya di hati saya. Sayangnya, mereka tidak bisa minum dengan Sui saat itu, yang membuat mereka menyesal. Dan sekarang, karena kita bertemu di sini secara kebetulan, kamu harus minum yang enak. Sui awalnya berencana untuk menolak, tetapi setelah memikirkannya, dia setuju, hari ini sudah larut, jadi mari kita tunggu besok. Semua orang setuju. Di dalam kamar, Sui duduk di kursi rotan, memandang Fang Han yang berdiri di depannya dan menundukkan kepalanya dalam diam, dan tidak bisa menahan tawa, sebaliknya, aku mengagumi penampilanmu yang keras kepala. Lagi. Bocah itu tanpa sadar mengangkat kepalanya dan berkata, tidakkah kamu menyalahkanku? Sui mengeluarkan sebotol anggur, mengulurkan sosoknya dengan nyaman, dan berkata, ini bukan salahmu, mengapa aku harus menyalahkanmu? Bocah itu mengerutkan bibirnya dan berbisik, aku. Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu dijelaskan, kamu hanya perlu mengingat di masa depan, selama itu bukan salahmu, kamu tidak perlu peduli jika kamu menusuknya. Langit. Bocah itu tercengang. Setelah beberapa saat, dia dengan hati-hati mengeluarkan labu kuning seukuran telapak tangan dari tangannya dan menyerahkannya kepada Sui, tergagap. Ini, saya membelinya dan memberikannya kepada Anda, meskipun tidak sepadan dengan uangnya, tapi itu harus menjadi hati saya. Sui terkejut. Sebelum dia sempat bertanya, bocah itu meletakkan labu itu dan berbalik dan meninggalkan ruangan. Sui mengambil labu kuning dan melihatnya. Ini adalah labu anggur, memang tidak berharga, tapi itu adalah hati Fang Han, yang membuat Sui cukup bersyukur. Pada saat itulah Sui tahu bahwa alasan Fang Han pergi ke pasar untuk membeli barang hari ini adalah untuk memberi dirinya hadiah. Anak ini punya hati nurani. Sui tersenyum dan menyimpan labu kuning itu. Setelah Fang Han kembali ke kamar, dia mengeluarkan jimat rahasia kosong, menggigit ujung jarinya, dan menggambar jimat rahasia dengan darah sebagai tinta. Setelah setengah suara, jejak totem yang hidup muncul di jimat rahasia, yang memberikan suasana yang tidak jelas dan misterius. Fang Han menghela napas panjang, menyeka keringat dari dahinya, dan mulai menulis dalam jimat rahasia menggunakan indera ilahi sebagai pena. Kak, jika kamu bisa menerima surat ini, itu membuktikan bahwa aku masih hidup dan hidup dengan baik. Aku sudah dalam perjalanan kembali ke Bailuzu, jangan khawatir, aku ditemani oleh senior yang kuat, bahkan Xianjun menghormatinya. Di bawah bayangan lampu, remaja itu mengingat potongan-potongan masa lalu, dan dengan hati-hati menulis di simbol rahasia. Lama. Fang Han menyingkirkan kesadarannya, dengan hati-hati memegang jimat rahasia di tangannya, dan kemudian memindahkan basis kultivasinya, menggenggam 10 jarinya pada jimat rahasia, menjepit trik sulap. Segera, jimat rahasia itu diam-diam meleleh menjadi cahaya perak, menembus kehampaan, dan menghilang.
Setelah melakukan semua ini, pemuda itu merasa lega dan membaringkan kepalanya di tempat tidur. Di kedalaman mata yang cerah itu, ada harapan dan kerinduan yang samar. Jimat penggeser bintang oksigen anak ini mungkin mengirim surat kepada saudara perempuannya. Di kamar sebelah, Su Yi menyingkirkan kesadarannya, duduk di sana dengan tenang sambil meminum sebotol anggur, dan kemudian mulai bermeditasi. Apa yang terjadi di Menara Lingyun malam ini benar-benar terhalang dan tidak menimbulkan gelombang di atas kapal awan. Hari berikutnya. Pada siang hari, Su Yi dan Fang Han pergi ke Paviliun Tianyi, di atas kapal awan untuk perjamuan. Ketika mereka tiba, tidak hanya Mo Chan Qiu dan 9 makhluk abadi lainnya yang menunggu di sana, tetapi juga Fu Yunzong dan Sue Hongfeng dari Wan Xiong Xianzong. Teman Su, silakan duduk. Mo Chan Qiu dan yang lainnya tersenyum dan menyambut Su Yi ke kursi yang telah disiapkan. Setelah itu, semua orang duduk. Fu Yunzong adalah orang pertama yang berdiri untuk bersulang, dan berkata dengan malu, tadi malam, Fu Mo kikuk dan tersinggung. Hari ini, saya datang ke sini khusus untuk meminta maaf kepada rekan-rekan Tao. Saya juga berharap untuk sesama Tao Haihan. Su Yi sedikit mengangguk, tidak heran jika kamu tidak tahu, duduklah. Terima kasih. Fu Yunzong mengepalkan tangannya dan menyapanya sebelum duduk. Tadi malam, dia dengan rendah hati meminta nasihat kepada Mo Chan Qiu. Meskipun dia tidak pernah bertanya tentang asal-usul Su Yi, dia juga mengetahui beberapa rahasia yang berkaitan dengan Su Yi. Misalnya, dia pernah menjelajahi rahasia 9 prasasti Tai Huang, dan dia juga dihormati oleh Qilong Dao Jun sebagai tamu. Segera, monster tua lainnya memanggang Su Yi satu demi satu. Sue Hongfeng memiliki pemandangan indah dari semua ini, dan dia terkejut, dan dia tidak bisa menahan perasaan kehilangan. Dalam keadaan normal, karakter Xianjun seperti naga, tetapi dimanapun mereka muncul, mereka akan disembah sebagai dewa. Belum lagi karakter di Cosmos Immortal Ranking, tapi karakter di Immortal Ranking, siapa yang bisa berbicara dengan Xianjun? Belum lagi, di perjamuan ini, semua makhluk abadi menganggap Su Yi sebagai VIP, dan bersaing untuk bersulang. Tampaknya dianggap sebagai orang biasa. Meskipun aku ingin berteman dengannya, tapi sekarang sepertinya aku takut. Sue Hongfeng menghela nafas. Memang benar bahwa Su Yi tidak pernah abadi. Tetapi apakah itu basis kultivasi atau identitas, itu sudah cukup untuk membuatnya tak tertandingi. Kesenjangannya terlalu besar, bagaimana bisa ada kesempatan untuk berteman? Rekan Tao Sue, saya akan bersulang untukmu. Tiba-tiba, Su Yi membuka mulutnya dan mengangkat gelasnya sambil tersenyum. Sue Hongfeng tiba-tiba terbangun dari pikirannya yang kacau, mengangkat gelasnya dengan cepat, meminumnya, lalu berkata, aku harus menghormatimu. Su Yi tersenyum dan berkata, kamu bertindak dengan benar tadi malam dan banyak membantu Fang Han. Aku berhak untuk menghormatimu. Jika kamu memiliki sesuatu yang berguna bagiku di masa depan, silakan berbicara. Hanya untuk berdiri dan mengeluh tentang si kecil itu. Tapi aku malu untuk mengatakannya, tetapi pada akhirnya aku tidak banyak membantu. Dia terlihat sangat murah hati, dan mengatakan sedikit pemikiran itu. Su Yi tersenyum, sudah cukup. Mo Chan Qiu mengangkat gelas anggur, tersenyum dan berkata kepada Sue Hongfeng pikiran teman kecilku benar-benar terbuka, ayo, lelaki tua ini bersulang untukmu. Sue Hongfeng merasa tersanjung dan buru-buru mengangkat gelasnya. Dan kemudian, monster tua lainnya memanggang Sue Hongfeng satu demi satu, membuatnya sedikit bingung, bersemangat dan bahagia. Dia berasal dari keluarga aristokrat abadi, tetapi di waktu normal, bagaimana dia bisa terpanggang oleh begitu banyak makhluk abadi? Tidak pernah. Pada akhirnya, Sue Hongfeng harus diam-diam mengingatkan dirinya sendiri, tenang, tenang. Semua ini bagus untuk wajah Brother Su, dan aku berstatus, belum lagi oleh para abadi itu bersulang, tanpa saudara Su, saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini. Memikirkannya, dia sangat tenang. Apakah Anda akan pergi ke jurang kabut hitam? Su Yi berkata dengan terkejut. Selama percakapan, dia mengetahui bahwa monster tua seperti Mo Chan Qiu menyebut kapal awan ini, dan mereka berencana untuk pergi ke tanah terlarang pertama di benua Nether, setelah tiba di benua Nether.
Kabut gelap. Bagus. Mo Chan Qiu mengangguk, saya menunggu perjalanan ini, dan saya ingin bergandengan tangan untuk mengambil beberapa buah janin Nether Flame Dao, untuk mempersiapkan realisasi masa depan Raja Abadi Dao Wonderland. Su Yi berkata dengan lembut, tempat itu sangat berbahaya, ada pepatah yang mengatakan bahwa, abadi tidak punya tempat untuk pergi. Omong-omong, sosok abadi yang hadir di sini tidak bisa tidak menunjukkan ketidakberdayaan. Keajaiban dunia ini. Bahkan jika hanya ada secercah peluang, saya harus menunggu. Yang lain mengangguk. Mereka semua adalah tokoh senior di Tanah Suci, dan sulit untuk melangkah lebih jauh di jalan. Pria berjubah Konfusianisme berkata, karena saya tahu bahaya jurang besar kabut hitam, saya akan memilih untuk bergabung, dan saya sudah bersiap, jika saya ingin datang. Masih ada kesempatan untuk memenangkan keberuntungan. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut pendapat saya, jika Anda pergi ke sini, itu akan lebih beruntung daripada keberuntungan. Dia mengatakannya dengan sangat sopan. Kenyataan yang kejam adalah bahwa Black Mist Great Abyss bukan hanya area terlarang pertama di benua Nether, tetapi juga area terlarang besar yang ganas di 49 benua alam abadi. Bahkan jika karakter dari alam Raja Abadi pergi ke jurang besar kabut hitam, itu akan menjadi akhir dari 9 kematian. Adapun Xianjun, sama sekali tidak ada hidup atau mati. Semua monster tua tercengang dan tampak sedikit tidak nyaman. Kata-kata Su Yi sangat lugas, dan saya tidak optimis dengan tindakan mereka. Jika Anda ingin mencari peluang, mengapa tidak mengambil risiko? Kali ini, kami sudah siap dan harus mengirim. Mo Chan Qiu berbisik. Semua orang tahu bahwa semakin besar peluang, semakin besar risikonya. Su Yi merenung sejenak dan berkata, baiklah, aku akan memberimu hadiah, yang mungkin berguna saat kamu mencapai Black Mist Abyss. Berbicara, dia mengeluarkan sepotong batu giok, mengukirnya dengan indera spiritualnya, dan kemudian menggunakan metode rahasia yang aneh dan aneh untuk sepenuhnya menyegel slip batu giok, dan menyerahkannya kepada Mo Chan Qiu. Pada awalnya, semua monster tua penasaran dengan harta apa yang akan diberikan Su Yi. Tapi ketika saya melihat bahwa itu adalah batu giok, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan saya tidak bisa menebaknya. Su Yi tidak menjelaskan, dia hanya berkata, ketika kamu mencapai Black Mist Abyss, jika hidupmu dalam bahaya, kamu dapat mengeluarkan batu giok ini. Berbicara, ekspresinya menjadi serius, ingat, jangan membukanya dengan mudah, jika tidak, itu akan menyebabkan masalah yang tidak terduga. Monster tua lainnya tidak bisa tidak terkejut ketika mereka melihat Su Yi begitu serius, misteri macam apa yang tersembunyi dalam benda ini, sehingga rekan Taois Su ini begitu serius. Seseorang langsung bertanya. Su Yi hanya menjawab sambil tersenyum, berharap ketika mereka mencapai Black Mist Abyss, yang terbaik adalah tidak menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Meskipun Su Yi tidak banyak bicara, setiap kali dia membuka mulutnya, dia akan memiliki wawasan yang menyegarkan, yang membuat para abadi itu merasa cukup baru dan terkejut. Fu Yunzong melakukan kontak dengan Su Yi untuk pertama kalinya. Meskipun dia masih tidak bisa melihat asal-usul Su Yi, hanya percakapan Su Yi yang membuatnya merasa luar biasa. Merasa seperti menghela nafas. Pada saat itulah dia sangat menyadari mengapa monster tua Mo Chan Qiu di alam penguasa abadi sangat menghormati pria muda seperti Su Yi. 2 hari kemudian, Mo Chan Qiu dan monster tua lainnya turun di dunia bawah. Su Yi, bersama Fang Han dan Sue Hongfeng, terus naik perahu awan ke Bailuzu. Di atas kapal awan, Su Yi berdiri di dekat pagar dan melihat ke kejauhan. Mengenakan jubah hijau, berburu di angin. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.